Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Istiqomah, NIM T 20194027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungi atau jamur. Pengertian fungi atau jamur. Fungi atau jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil, namun memiliki potensi bisnis cukup besar. Tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai saprofit, jamur hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti di tumpukan sampah organik, tumbuhan, atau kotoran hewan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fungi atau jamur. 1. Bersifat eukariotik. Yang kedua, pada umumnya dinding selnya dilindungi oleh zat kitin. Yang ketiga, multiseluler atau uniseluler. Yang keempat, berukuran mikroskopik sampai makroskopik. Yang kelima, bentuk tubuhnya bervariasi, mulai bulat, oval, pipi. Kemudian termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Yang terakhir yaitu tubuhnya tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang atau miselium. Proses perkembangbiakan fungi atau jamur dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Yang pertama yaitu secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora ini berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora aseksual membelah secara mitosis dan sporal aseksual membelah secara meiosis. Contoh spora aseksual adalah zoospora, endospora, dan conidia. Beberapa tipe spora seksual adalah asekspora, besidiospora, zigospora, dan oospora. Di sini sudah saya kasih gambar reproduksi seksual dan aseksual. Kemudian saya menjelaskan secara aseksual yang kedua. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gematinium dan konjungsi. Kontak gemetanium menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam 3 tahap, yaitu plasmogami, kariogami, dan meiosis. Pada tahap plasmogami terjadi penyatuan dua protopolas membentuk sel yang mengandung dua inti yang tidak menyatukan diri selama pembelahan sel atau stadium dikariot. Kemudian pengelompokan fungi atau jamur. Pengelompokan fungi atau jamur dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Divio oomicatina. Yang kedua, divisio zygomycotina. Yang ketiga, divisio ascomycotina. Yang ketiga, yang keempat, divio basidiomycotina. Yang kelima yaitu divio deuteromycotina. Yang pertama yaitu divio omycotina. Ini gambarnya omycotina atau jamur air. 1. Reproduksi seksual dengan cara oogami yang melibatkan penggabungan satu oosfer atau gamet betina dengan gamet jantan yang berbentuk dalam antheridium menghasilkan oospora. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk zoospora yang dihasilkan dalam sporangium. Hifa fungi ini adalah hifa non-septet atau tidak bersepta. Contohnya, Phytophthora infestans menyebabkan penyakit pada tanaman kentang, coklat, lada, kinah, dan lain-lain.
Saprolegnia yaitu fungsi yang sering ditemukan pada bangkai serangga. Fungi ini adalah contoh fungi Saprofitium. Fungi tersebut dapat menyebabkan penyakit busuk pada kecambah tembakau, kina, bayam, dan nanas. Fungi ini mudah menyerang pada persemian yang tanahnya sangat lembab. Kemudian yang kedua yaitu Diphiozygomicotina. Ini gambarnya. Reproduksi seksual dengan cara konjungsi yang melibatkan fungi dua gamet menghasilkan zigospora. Reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan spora yang terkandung dalam conidium atau sporanium. Hifa dari fungi ini sama halnya dengan Oomicotina tidak bersepta atau non-septa. Hifa relatif besar dan berkembang biak dengan miselium yang bercabang-cabang. Yang keempat, pada umumnya hidup terestrial. Yang kelima yaitu contoh Rhizopus dan Mucor, keduanya mempunyai struktur dan penampilan yang hampir sama. Hanya pada Rhizopus dapat ditemukan adanya percambahan hifa khususnya yang menembus substrat yang menyerupai akar disebut rhizoid. Yang ketiga yaitu Diphioascomicotina. Perkembangbiakan Diphioascomicotina seksual dengan menghasilkan spora yang disebut ascospora, yaitu spora seksual yang dihasilkan dalam satu struktur khusus yang disebut ascus. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan konidia, hifanya bersepta. Kelompok ini meliputi ragi, bermacam-macam kapang, bahkan beberapa cendawan. Contohnya, Panicillium. Spesies ini juga dikenal sebagai penghasil bahan antibiotik panisilin. Yang keempat yaitu Diphyobasidiomycotina. Diphyio ini dicirikan dengan pembentukan spora seksual disebut basidiospora dan berbentuk pada struktur khusus seperti gada yang disebut basidium. Pembiakan aseksual biasanya terjadi dengan pembentukan kondium. Hifa berkelompok Basidiomycotina mempunyai septa. Tubuh buah yang sering dihasilkan kelompok ini menyebabkan penampilan mereka sangat mencolok dan secara umum sering disebut cendawan yang secara awam disebut jamur. Kebanyakan hidup sebagai saprofit, tetapi ada juga yang hidup sebagai parasit terutama pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya, jamur merang, Volvaria volvaceae, jamur shiitake, Lentinus edodes, atau jamur tiram atau pleurotes. Kemudian yang terakhir yaitu Diphyodeuteromycotina. Perkembangbiakan seksual belum diketahui sehingga dikenal sebagai cendawan tidak sempurna atau fungi imperfecti. Perkembangbiakan aseksual dari kelompok ini adalah dengan kondium seperti pada Ascomycotina. Anggotanya adalah beberapa fungi yang hidup parasit pada manusia dan hewan. Hifanya bersekat, contohnya Histoplasma capsulatum yang menyebabkan kokosidomycosis, epidermiphyton volcosum yang menyebabkan kaki atlet, sedangkan genus Epodermiphyton, Microporum, dan Trigophyton merupakan fungi penyebab penyakit kurap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.